Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 29 Desember 2025. Hari ini kita mau nanam timun Batara F1 yang sudah lahannya yang sudah disemprot pakai gulma. Dan satu ada berapa kampet ini? Ada 5 kampet. Satu kampetnya isinya 800 butir. Yang dipimpin sama pimpinan kita dan cara nanamnya sahabat tani, kita satu biji satu lubang. Tidak usah dalam-dalam, soalnya kalau dalam tumbuh ya. Tanahnya basah, olehnya kemarin tuh hujan, oleh instruksi sama pimpinan kita suruh nanam hari ini tanggal 29 Desember 2025. Karena kemarin belum datang hujan, jadi belum diinstruksikan oleh nanam sama pimpinan kita. Jadi sekarang hari ini kita nanam timun. Karena tadi malam hujan, jadi setiap lubang tuh ada 2 biji sahabat tani. Kita nanam. Jadi jangan lupa subscribe di YouTube kami Berburu Channel, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is your family today? To eat cockroach. To eat cockroach. Why did the ghost crying on the grave? Why did the ghost crying on the grave? How did you escape? How did
kita biasa membuat dokumentasi ini dan arti memberikan informasi real kepada pihak lingkungan. Jadi di sini ini adalah merupakan bagian pondok atau tempat istilahnya ada istilah DPW, Direktorat Pengembangan Wakaf. DPW ini ada di bawah naungan Lurus Group. Nah, cuma di sini basisnya adalah kemandirian. Contoh pondok pesantren. Pondok pesantren ini adalah merupakan pondok yang gratis. Pendaftarannya kita berikan, bukunya kita berikan, SPP-nya kita berikan. Ada beberapa anak yang memang free semuanya. Dan kita juga ada suatu pencanangan dalam arti di sini ingin bekerja sama dengan dinas sosial. Contohnya untuk menangani hal yang berkaitan dengan orang depresi, narkoba, kemudian orang gila. Kadang-kadang kita pergi ke Nurul Islam rapat. Bila benar ada orang punya atau tidak. Nah, kita ingin membawa orang-orang yang seperti ini bisa bekerjasama dengan dinas sosial, dengan pihak pemerintah, khususnya kepolisian, kemudian kita. Dan kita menyediakan tempat di sini, satu hotel lah bahasanya, untuk menampung orang-orang. Siapa yang merawat? Kita, saya. Artinya kita buat materi, tapi dari sisi materi itu harus ada praktek. Kita mengajarkan alat sosial, kuliah, empati dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada media praktek di mana kita harus menyembuhkan anak, makanya harus disiapkan namanya rehabilitasi, tempat untuk menampung itu. Yang merawat nanti saya sendiri, anak-anak hanya untuk mengambil air, ambilkan sabun, ambilkan air, mandikan, nanti kita giring sholat, nanti habis itu baru masukkan, nanti kita suapin pelan-pelan. Tapi ada suatu kerjasama di situ. Kerjasamanya bukan hanya ini tanggung jawab pesantren, tapi tanggung jawab kesemuanya. Dan kita membantu pemerintah. Nah, seperti ini yang kita harus dukung, dan ini harus ada di Batam muncul seperti ini. Selama ini kalau ada yang itu saya ke Bunaya gitu. Iya. Ada beberapa sekali kita bawa ke situ jadi Pak. Iya, tapi kalau ada Sini bisa juga Pak ya. kita kan tempatnya semua ada. Cuma udah kita buat apa seperti itu. Kemudian kedepannya ada tempat rehabilitasi. Ya, jadi itu menampung siapa? Menampung berbagai macam suku, etnis ataupun agama. Mau agama Kristen kita tampung. Karena tanggung jawab kita itu nggak pilih-pilih. Nah, kita yang bahasa kasarnya kan banyak sebagian orang ini yang bisa lokasi kita diberi banda, kita kan sudah seperti itu. Nah, jadi ini kita kembali ke lahan. Ya, kita singkat ini kan? Ya, mohon maaf. Jadi tadi ada tamu ya. Jadi tanah di sini ada 10 hektar. Dikenal dengan istilah DD. Nah, DPW, Direktorat Pengembangan Wakaf. Dulu dikenal dengan istilah LBT, Lokal Budidaya dan Tanggung. Cuma konsepnya sudah berubah. Kemudian daripada awal, itu sudah kemudian dirubah konsepnya menjadi DPW yang berbasis kemandirian pangan. Khususnya di 10 hektar ini ada unit pendidikan dan dakwah, unit peternakan dan perikanan, ada unit perkebunan dan pertanian. Bapak mungkin sama Bapak mungkin sudah pilih ya sebagian ini kan. Tapi kalau Bapak jadi sama saya, dia ada tamu. Jadi saya kenalkan bagaimana ini. Jadi konsepnya, programnya, pengaturannya itu kita buat. Nah, ada istilah rapat pagi, ada rapat managing. Nah, itu kita buat apa? Ini sebagai koordinator lapangan, Pak kerjakan. Nanti karyawan dan itu ada sistem bagi hasil, ada sistem bagi hasil, kemudian ada sistem gaji. Kita yang menggaji dari mana? Ya dari lahan yang kita produksikan itu sendiri. Itu dari mana itu modal? Dari kita kemandirian. Contoh hutang dulu awalnya kan dia pelan-pelan terus tunggu. Awalnya semua bukan karena kita nggak punya modal. Karena SK itu sudah diturunkan kepada kami, kemudian tanggung jawab semuanya dilimpahkan kepada kami, otomatis ada tanggung jawab untuk menghidupkan semuanya. Dan Barelang ini tentunya luas, tapi adakah kiranya Barelang itu ada satu titik yang dapat tampil di sektor berbagai macam sektor, pendidikan kan yang tampilkan yang dapat mengharumkan ya, atau sektor perikanan kan, atau sektor Udah semua.